Shalom para pemirsa. Shalom. Shalom juga buat yang jemaat di sini. Dan lagi kita akan memulai ibadah kita persekutuan doa Adonai Ministries. Mari kita satukan hati kita kepada Tuhan untuk memulai ibadah ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, kami masih ada di sini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami akan terus terbang bersama Engkau Tuhan. Menaungi kami, melingkupi kami ya Tuhan di setiap mana kami berada Tuhan. Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau tuntun langkah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kirama syakara malasi, kirama lasyi, kirama lasi, kirama lasyakara malasi, kirama lasyi, kirama lakasukura malasi, kirama syakara malasi, kirama lasyi, kirama lasyi. Terima
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap Inaramaya, sinaramaya, sinaralamo. Kiramala Shakaramala Shinaralabaya, sikaralabaralabaralaba, shinaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Hinaralabaya, sinaralabaya, sinaralabaya, sinaralamo. Hinaralabaya, sikaralabaya, sinaralabaralabaralabaralabaralaba, shikaralabaralabaralabaralabarala. Jesus, Jesus. Mari kita dengarkan kesaksian dari Ibu Louis. Mari kita dengarkan. Shalom teman-teman. Saya mungkin kenal Bu Lasma 4 tahun 5 tahun yang lalu. Saya lupa tahunnya, tapi ada 5 tahun yang lalu. Saya bersyukur kami bertemu di penjara, bukan dalam keadaan di penjara, tapi sedang melayani di Alpemburu. Waktu itu saya kenal Bu Lasma.
Perkenalkan sebelumnya, nama saya Luis. Saya pelayan di penjara sudah 20 tahun. Saya dari gereja GPT Firman Kudus. Nah, saya melayani di sana sejak tahun 1999 sampai sekarang. Pada awalnya kami ya sekedar kunjungan aja, tapi berhubung ada satu anak yang minta untuk tetap melayani, akhirnya kami minta izin ke Kanwil, sampai sekarang kami melayani. Dan tiap Rabu saya di rumah ada satu persua doa Bethlehem, dan kebetulan teman-teman kami sebagian besar adalah hamba-hamba Tuhan dari macam-macam gereja. Nah, tiap Rabu dalam sebulan, tiap Rabu tuh kami bagi, ada yang dari GBI, ada yang dari GJKI, ada yang dulunya JKI, ada macam-macam gereja. Kalau tiap hari Jumat sebulan sekali kami khotbah. Saya bersyukur karena tidak melulu satu gereja, tapi macam-macam gereja pelayan Tuhannya. Ada yang dari GKI Stadion juga. Ya, kita sama-sama. Nah, tiap hari Senin ada kami bertiga, saya bersama dengan Bu Natali, juga dengan Bu Kartika. Kami ngajar EE. Saya sudah ngajar sekitar tahun 2002 itu, sekitar sekarang sudah gelombang ke-11. Ya, bersyukur bisa ngajar di sana. Jujur, saya kira-kira 11 tahun yang lalu kan kena stroke, tapi herannya saya masih bisa jalan, masih bisa mengendarai nyopir mobil, saya masih bisa khotbah juga masih bisa seperti sehari-hari biasa. Nah, pada tahun 13, karena saya terlalu lelah, karena terlalu senang ya, waktu pagi hari saya menolong seseorang, dia yang karena mengalami tumor otak, dioperasi sehingga dia matanya jadi buta. Saya bersyukur saya bisa melayani dia. Bahkan waktu itu saya pengen sekali untuk membagi berkat berupa prestis yang diisi kata-kata Alkitab. Nah, waktu saya berikan pada dia, mau usahakan itu, dan malamnya juga menolong seseorang, orang ini sudah meninggal. Dia dulu pernah jadi bandar narkoba, dan karena dia bertobat, saya suka cita sekali, saking senangnya, lupa dengan capek ya, sehingga waktu malam hari saya ada komsel, mendadak saya katakan, kenapa sebentar, tunggu sebentar. Kebetulan saya pimpin siar waktu itu. Waktu saya ngomong kok rasanya aneh ya, kata-kata saya, sebentar, berhenti sebentar. Saya mulai ngomong lagi, rasanya aneh gitu. Mendadak saya tumpah-tumpah. Nah, itulah saya stroke yang kedua, sehingga saya mengalami jujur pelo, kurang jelas ngomongnya. Tapi segala macam saya masih bisa aktif ya, masih seperti biasa. Nah, itulah kebesaran Tuhan. Nah, waktu tahun yang kemarin, 2 tahun yang lalu saya sempat ke Taiwan untuk check up, dan saya bersyukur dokter di sana, termasuk ada Sinsa yang melayani, dia ngomong, coba tangannya digerakkan. Dia bilang, wah ini suatu mujizat loh, kamu bisa sampai seperti ini. Saya bersyukur, bahkan pendeta dokter Sinsa bilang ini mujizat. Saya bersyukur karena Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Nah, itulah dimana saya juga senang sekali bisa memberkati teman-teman di LP. Bahkan mereka yang sudah keluar pun kadang-kadang sering telepon semuanya. Terima kasih untuk semua ini. Kami serahkan. Saya janji selama hidup saya akan melayani Tuhan. Dan terima kasih, ini sekedar kesaksian saya, tidak panjang, akan disambung dengan teman saya yang juga melayani di LP. Tuhan berkati. Shalom, semua saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saya dari dulu hidup belum pernah kenal Tuhan Yesus. Tahun 2001 saya pindah ke Semarang. Saya dari keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi memang lewati proses, lewati masalah, saya benar-benar merasakan, bukan kata orang, oh ikut Tuhan Yesus enak. Ternyata benar, kalau ikut Tuhan Yesus itu saya merasakan bukan lagi kata orang, tapi saya merasakan sendiri. Singkat cerita, saya memang tinggal berdua aja dengan anak saya. Dari yang saya satu punya rumah diusir, sampai saya
keluar ditampung dengan hamba Tuhan tinggal 5 tahun, dan sekarang saya mempunyai kos-kosan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan juga di saat saya nggak bisa apa-apa, saya berlutut, modal kita hanya dengkul. Saya berdoa, Tuhan menjawab semuanya doa-doa saya. Karena saya percaya kalau kita benar-benar hidup kita bergantung sama Tuhan, apalagi saat-saat sekarang ya, saat COVID, kita harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Karena waktu sekarang ini kan ada anak kos yang nggak bayar. Saya nunggu pembayaran kok nggak bayar. Tiba-tiba rekening saya tinggal paling beberapa puluh ribu. Saya lihat masuk rekening dari anak hamba Tuhan. Saya nggak pernah membayangkan, apa yang saya nggak pernah pikirkan, apa yang saya nggak pernah timbul dalam hati, kok tiba-tiba rekening saya diisi sama Tuhan Yesus itu. Orang yang ngasih pun nggak bilang, terus makanan juga mengalir. Saya bersyukur di saat-saat mungkin orang-orang susah atau gimana, tapi kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, hidup kita dipelihara Tuhan. Sampai saya tuh bisa sempat berbagi ya, ada yang sewa tempat fotokopi di tempat saya, itu saya kasihan kalau lihat dia buka puasa cuma sama supermi, kadang-kadang sama apa ya, begitu saya masak saya bagi dia. Padahal ya saya juga mungkin pas-pasan, tapi Tuhan selalu mencukupkan. Ada lagi makanan yang datang, ya itulah di saat kita kekurangan, kita berani memberi, Tuhan cukupkan semuanya itu. Saya bersyukur benar-benar kalau hidup kita mengandalkan Tuhan Yesus, apa yang itu semuanya itu kita dipenuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita nggak pernah lagi untuk rasa takut, rasa khawatir. Secara manusia saya takut untuk keadaan sekarang juga gimana nantinya, tapi modal kita itu percaya aja sama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik para pemirsa, kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Mari kita menyembah Tuhan. Saat kau berfirman, ku menang. Saat
bagi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar perkataan kuasa yang dari Bapa Putra Roh Kudus ada di atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus HaMasiah, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Shalom pemirsa, selamat sore. Kita ketemu lagi di acara streaming saya. Saya bawa renungan sore hari ini. Bagaimana firman-Nya tentang respon positif di padang gurun. Ya. Respon positif bagi setiap kita ini nggak gampang. Bagaimana kita punya sikap, cara memandang untuk segala apapun dalam setiap kehidupan. Ya toh? Seperti lagunya apa? Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah Harapan dalam hidupku. Kalau kita memandang Tuhan sore hari ini, kondisi apapun tidak mempengaruhi respon sikap kita tentang negatif. Karena firman Tuhan katakan, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Jujur, satu kesaksian ya, mama saya rindu untuk saya pulang. Kemarin ada permasalahan buat adik saya, kata mama saya nonton atau adik saya nonton, ya toh? Adik saya 3 kali berangkat ke pemakaman, kondisinya dalam keadaan lemah. Saya sudah prepare, bagaimana saya harus pulang ke Jakarta. Saya rencana minggu pagi, tapi waktu pagi, siang lah kalau nggak saya. Siang saya posisi ada di rumah sakit Telukorojo berdoa buat satu saudari kami. Di situ mama saya telepon, dia nangis. Lasma, kalau bisa jangan pulang deh. Ya, di satu sisi mama saya pingin saya pulang, karena Pak pulang nggak pulang-pulang. Giliran mau pulang, karena lihat kondisi adik saya lemah, ya mama saya takut. Karena apa? Demam akibat COVID. Tapi saya memang mengalami satu hal kedukaan. 3 keluarga besar dari papa saya, om saya dipanggil Tuhan, ya toh. Tempo 2 minggu abang saya, adik kakak lagi kena lagi, abang saya lagi kemarin 18 Juni. Hati saya hancur. Saya bilang, Tuhan, kenapa begitu cepat keadaannya? Tanpa diprediksi, tanpa kita mengerti, betul nggak? Di sini saya belajar, saya cuma menangis. Kenapa Tuhan ambilnya dengan cara masa yang begini? Tapi saya ambil langkah positif. Tuhan punya rencana yang indah buat famili saya yang 3 orang ini, di luar rekan-rekan saya yang lain. Tapi saya punya komitmen. Saya nggak memandang sakit penyakit COVID-19, enggak. Saya tetap akan pulang ke Jakarta. Karena ada rencana destiny Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib. Tuhan tahu saya mau pulang ke Jakarta. Tapi ada rekan yang berkata, bisa nggak Bu tolong doain? Mau nggak mau nanti saya dari Semarang saya harus ke Magelang. Dari Magelang baru saya harus ke Jakarta. Saya berkunjung. Ya loh. Nah dari situ juga ada tadi pagi rekan saya dari Subang, dia berkata, Bu, Shalom, kangen, ada rencana ke Subang nggak? Saya kaget. Gitu. Tapi saya bilang, oke, berarti nanti setelah saya dari Jakarta, tanggal berapanya saya bilang belum pasti, tapi saya akan keluar dari Jakarta di hari Kamis. Saya percaya, dimanapun Tuhan kirim, Tuhan utus, ya.
dahi. Kalau kalian punya pikiran positif, Jehovah Rafa, Jehovah Master Breakthrough, Jehovah Shalom yang akan membuat sesuatu langkah perjalanan hidup kita ada perkenanan, ada sesuatu hadirat, ada sesuatu hal kelepasan. Saya minta bagaimana setiap jemaat Tuhan mempunyai satu keputusan cara memandang kepada Tuhan harus dengan pikiran yang positif, bukan negatif. Karena kita katakan ya, apa yang kau takutkan itulah yang terjadi. Jadi saya melangkah kemana-mana, saya tidak pernah takut. Benar nggak Bu Luis? Saya nggak sengaja bikin status di Facebook, adanya komplain. Cik, kenapa kamu pergi? Sementara Bu Luis kok diam-diam, nggak ada janji sih dengan Bu Luis, adanya melihat statusnya. Kenapa dia pikir gini, Bu Luis dampingin mamanya yang usia berapa? 83. 83. Ya kan? Takut terkontaminasi karena penyakit di luar. Nggak diprediksi, buktinya Bu Luis sehat, betul nggak? Nggak menyebarkan virus. Pola pikir yang saya tekankan sore hari ini, bagaimana pola pikir kita mempercayai Tuhan punya tanda, Tuhan punya keajaiban, mujizat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Ini 1 minggu keluar masuk rumah sakit tuh Purworejo, ya, nggak malam, nggak pagi, nggak siang. Tapi kan orang mana tahu, saya nggak bikin status di rumah sakit Purworejo. Harusnya nggak boleh kalau malam. Tapi saya punya 2 surat sakti, jadi saya boleh masuk ke dalam. Ya toh, saya menikmati pelayanan juga kemarin ke daerah di atas Bukit Sari. Saya menikmati pulang jam 10 malam. Nah di sini ada ada ibu yang meminjamkan saya motor. Puji Tuhan, terima kasih. Motorku berguna banget, 24 jam bisa saya pakai kemana-mana. Saya datang lagi kalau izinkan, saya punya motor sendiri. Ya, saya bersyukur dimediasi punya kendaraan motor. Memang hari-hari saya di motor, di Jakarta pun juga begitu. Saya tetap bersuka cita melayani di atas motor. Ya, saya tidak takut panas, saya tidak takut hujan, saya tidak takut angin. Tadi itu kupandang Tuhan dan berseru pertolongan Tuhan. Ya dan amin. Makanya posisi kamu nggak punya uang tadi ya, kesaksian Bu Kartika ya, ibu kos lucu enak punya uang. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Mana tahu kalau anak hamba Tuhan mengirimkan, betul nggak? Dana. Apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, betul nggak? Itu disediakan bagi Tuhan. Jujur kemarin saya hitung-hitungan, mau pulang Jakarta gimana ya Tuhan? Ini bayar rental lagi, bensinnya, ya kan? Tapi Jehovah Jireh yang melengkapi untuk saya pulang, ya. Di sini saya nanti dengan tim akan berangkat ke Jakarta, jadi nikmatin trip 1 minggu, nanti ke Solo, ya. Next Solo Sabtu, ya kan? Kalian minta jangan hanya streaming di Semarang. Kalau Bu Yuki, Pak Yovan yang menonton, terima kasih buat kafenya dipakai buat saya streaming, ya. Nah di sini juga dikatakan apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, kita harus lepaskan sikap kita yang bukan daripada Tuhan. Ya, ini pikiran jahat loh, betul nggak? Dari hati baru ke pikiran. Makanya jangan suka reka-rekakan yang bukan daripada Tuhan. Saya suka sih. Segala sesuatu perjalanan hidup saya sampai hari ini itu dengan caranya Tuhan. Sampai saya mengalami satu titik permasalahan problem dalam kehidupan saya, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan singkapkan, Tuhan bela saya. Walaupun saya mengalami satu hal tekanan, tapi tidak membuat saya menyerah. Ya, di sini kalau dilihat lagi, kalau dilihat bagaimana keadaan COVID, yaitu seperti persis pengalaman bangsa Israel waktu dibawa Tuhan keluar, benar nggak? Marah kan? Bersungut-sungut, gitu? Udah tahu mau dibawa ke tanah perjanjian, nggak percaya akan tuntunan Tuhan, nggak percaya ada tiang awan, tiang api pagi, siang dan malam yang selalu menundungi di saat panas, gitu? Di saat kegelapan. Kalau dilihat di kitab Keluaran, tindakan Tuhan itu bersejarah, bersifatnya untuk menebus, yaitu bagaimana bangsa Israel
dibawa Tuhan ke tanah perjanjian walaupun dari Mesir. Di Mesir kan tandus ya. Saya hari itu diberkati, ya kan? Berangkat ke Israel. Siapa yang belum pernah ke Israel? Siapa yang sudah? Yang sudah aja nih ya. Lagu di bola? Waduh belum. Berarti anugerah dengan Bu Luis. Amin. Ya kita nyanyiin aja. Tanda-tanda telah nyata. Itu Israel di depan mata. Allah turut bekerja. Saya waktu itu dari Yordan ya kalau nggak salah ya, Jakarta Yordan ya kalau nggak salah ya. Gitu. Ternyata baru ke Mesir. Begitu tandusnya, begitu keringnya, begitu nggak ada kehidupan. Sampai orang sana suku apa ya Bu? Yamin atau suku apa ya? Saya lupa, gitu. Baru saya tak kasih makanan dari hotel, tak bungkus, nggak kelihatan. Maksudnya buat pembekalan saya di perjalanan. Tapi belas kasihan Tuhan ada buat saya kasih buat orang-orang anak-anak yang situ. Bayangin, satu kantong plastik saya kasih ke satu orang anak. Tiba-tiba orang datang bergerombolan memperebutkan apa yang saya bawa. Saya nangis. Terus dia bilang apa? Dia minta uang. Waduh, uangnya gimana? Dia bilang, sementara ini sekian banyaknya orang. Di situ tour guide bilang apa? Jangan suka kasih-kasih buat orang yang ada di Mesir. Karena mereka kalau sudah dikasih semuanya gerombolan. Karena mereka di sana tidak punya rumah. Betul tidak? Tenda-tenda ya. Udah panas tenda-tenda. Jadi kalau orang Mesir bisa dikatakan orang terkaya adalah rumahnya tembok. Kalau dia nggak orang kaya, rumahnya tenda. Di situ saya lihat bagaimana mereka punya kehidupan dan ternyata dia juga nggak mandi ya, nggak punya air. Jadi dekat orang mereka tuh bau. Saya bilang Tuhan, kasih hidung saya tuh nggak cium baunya. Ya. Jadi di sini tindakan Tuhan di kitab Keluaran untuk menebus bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Kalau dilihat di sini di bangsa Israel, ya kan, ada 430 tahun mengalami satu proses. 30 tahun pertama masa keemasan, ya kan, kelimpahan bagi bangsa Mesir dan Israel. Karena apa? Yusuf masih hidup, betul nggak? Di-prepare 7 tahun masa kesengsaraan, 7 tahun masa kelimpahan. Nah, bagaimana 400 tahun adalah ketika Yusuf dan bangsa Israel sudah tidak ada, muncul Firaun, ya kan, yang mengenal Yusuf dan menindas keturunan Israel itu. Tapi di sini dasarnya, ya kan, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mendengar seruan umatnya. Jadi di masa COVID begini, jangan punya pemikiran yang salah. Berseru, seperti lagunya apa? Berseru dan memanggil namanya. Benar gak? Berdoa terus jangan selalu menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa dengan sabar menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Ya. Yesus cuma dijumpai karena doa, pujian, penyembahan. Tuhan tidak memandang waktunya. Kalau kalian bisa ready 24 jam, bagus. Makanya serahkan seluruh apapun kehidupan kita di masa sekarang ini hanya kepada Tuhan. Jangan dengar apa kata dunia, tapi dengar apa yang kata Tuhan. Aku menyertai engkau senantiasa. Wih, itu saya suka sekali firman Tuhannya. Makanya kekristenan, pemahaman, menghidupi firman itu tergantung pengenalan akan Tuhannya. Orang yang mengerti kebenaran, orang yang punya roh kebenaran, hidupnya tidak diombang-ambingkan oleh karena keadaan dan situasi. Pola
pikirnya tidak mungkin dikacaukan. Hatinya tidak mungkin punya kecemburuan, punya kemarahan. Belajar hatinya tenang. Ya, sedikit kesaksian. Saya bangga punya Yesus yang dahsyat. Hidup saya dimanapun Tuhan kirim, Tuhan utus. Gitu. Diperlengkapi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apapun yang orang akan buat, dia kan manusia bodoh, dia akan bisa. Dia tidak akan bisa menembus baca kehidupan kita. Makanya saya bingung kalau anak-anak Tuhan bisa diramal. Saya kaget. Jadi ramalan itu belum jaminan kita ini hamba Tuhan. Gitu? Kita bisa berbuat. Ternyata orang dunia bisa meramal kita. Itu something wrong loh, kayak Kristenannya loh. Ya kan? Sementara pada dasarnya kebenaran yang kita punya tidak mungkin kita dideteksi dengan kuasa kegelapan. Ya, makanya Tuhan bilang apa? Kalau kamu punya pikiran positif, pikiranmu udah kosong, pikiranmu ada firman pagi, siang dan malam. Ya, renungkan itu semuanya. Itu yang akan memampukan, menguatkan kita. Iblis mau coba jatuhkan kita, dan bisa. Seperti Ayub, betul nggak? Sampai dia tak izin sama Tuhan, benar nggak? Buka itu pagarnya Tuhan. Tuhan buka, Tuhan izinin. Ayub nggak mengkhianati Tuhan, benar nggak? Bahkan dia dibawa Tuhan lebih. Nah di sini juga dikatakan apa? Ketika mereka teriak dan tertindas, Tuhan menemukan Musa, ya kan? Yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kelahiran Musa kan nggak diinginkan, benar nggak? Kalau dilihat kisahnya apa, ditaruh di mana? Ranjang ya, dibuang ke laut, tiba-tiba istri Firaun yang menemukan. Harusnya kan pembunuhan bayi di berapa umur? 3 bulan ya? 3 bulan ke bawah. Gitu. Karena apa? Ada berita. Nanti yang lahir di usia yang begini ada sesuatu perubahan buat tuh bangsa. Tapi Tuhan bawa Musa untuk membawa satu kemenangan, satu keyakinan bahwa Tuhan yang Musa sembah, yaitu Tuhan yang punya tanda ajaib dan mujizat. Kalau dilihat lagi ya, bagaimana umat Tuhan keluar dari Mesir, itu karena apa? Dosa pemberontakan, dosa karena persumutan. Nah ini dia, hidup kalian ini mau bersungut atau mau bersukacita? Kembali, ya. Di sini juga bagaimana kita punya perjanjian Tuhan buat setiap kehidupan kita kalau kita dimerdekakan, surga yang mulia menjadi milik kita. Yang ketiga, bagaimana membuktikan kepada Israel, ya kan, dan Mesir bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan manusia. Di sisi kelaparan Tuhan bisa kirim burung mana, betul nggak? Malu loh. Ibarat katanya kita nggak punya apa-apa yang mau dimakan, tapi kita menggerutu. Tiba-tiba Tuhan bisa kirim seorang binatang memberi kita untuk makan, benar nggak? Nah, hari-hari ini juga saya bingung. Kalau lihat status Instagram saya ya, nggak pernah berhenti loh. Semua tamu-tamu share dari Indonesia kayak kaget. Bu, kenapa sih makanan nggak pernah berhenti? Iya, saya juga bingung. Cara pemeliharaan Tuhan loh. Gitu. Pada hari ini, gitu. Kalau nggak salah, kalau Bu Francisca dari Surabaya, itu menonton streaming saya cuma bilang maskermu keren loh, ada gambar-gambarnya. Dia bilang apa? Bu Asma mau? Gambarnya apa? Raja Wali dan burung merpati. Belum saya buka loh. Tiba-tiba ada teman nge-gym saya, memang dia pedagang penjual, yaitu masker dan batik. Dia bilang, Cik, itu keren batiknya. Saya nggak usah harus bilang keren, tapi kalau Cik Liz ini udah ketemu saya di tempat nge-gym, selalu dia memberkati baju batik saya. Coba. Aku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku kan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Saya bukan hanya bicara, tapi ini saya punya kesaksian. Ya, makanya kadang rekan-rekan hamba Tuhan saya dimanapun berada mereka tertawa. Saya cuma bisa memandang status, bukannya memandang Tuhan kayak tadi. Ku pandang wajahmu, enggak. Dia memandang, saya bikin story, gitu. Bukan saya buat kesombongan. Saya membuktikan
Tuhan Yesus yang dahsyat. Ya, belum tentu saya di Jakarta dapat suplai makanan, betul nggak? Tapi memang di mana aja Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan jagain, Tuhan berkati. Di masa tidur pun kalau kita nggak punya ketakutan, betul nggak? Mazmur 127, di waktu engkau tertidur, Tuhan memberkati. Itu saya pegang. Firman ya dan amin. Di sini juga dikatakan apa? Tuhan mengajar Mesir dan mengasihi Israel lewat mujizat-mujizat yang luar biasa tapi masih bebal. Benar gak? Nah makanya bagi orang yang sudah mengalami pemulihan dari setiap kelemahan sakit penyakit, ya, jangan kalian di sini menyepelekan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Begitu pula buat rekan saya, ya toh, yang saya layani doa, Bu Ivon, ya. Karena Tuhan bilang apa? Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, hidupmu buat mujizat dan kesaksian. Kamu boleh mengalami satu kelemahan dalam tubuhmu, tapi oleh kuasa bilu-bilu darah Yesus, engkau sudah sembuh dan engkau sudah menerima keajaiban yang daripada Tuhan. Karena dia punya komitmen suami istri, ya. Ya Bu, nanti kalau saya sembuh, minggu toko saya tutup. Saya mau jadi buat kesaksian. Seperti Mazmur 133, itu hidup rukun dan bahagia. Jadi satu keluarga ini mau punya kesaksian. Kalau Adonai nanti dimulai Agustus di minggu keempat, ya Sabtu ya. Karena di situ tanggal lahir saya birthday, begitu Adonai saya ya Bu Luis. Kalau nggak salah tanggal 29 Agustus deh. Saya akan melangkah, tetap ada dibuka Adonai ministry saya di Indasari lantai 4, Jalan Mataram, ya. Nah, saya lihat bagaimana Tuhan yang akan datang kepada saya orang-orang yang nggak sembarangan, betul nggak? Orang-orang yang ajaib, yang mengalami hal kesembuhan, yang mengalami satu lawatan, yang mengalami satu pertumbuhan. Saya tidak mau kekristenan yang tidak punya ada pertobatan, yang dagingnya masih banyak, ya. Makanya kalau dibilang Bu Lasmani orangnya galak, betul tidak? Galak kan Bu Luis? Enggak sih. Hah? Adi bilang galak. Khotbah dan sesuai dengan karakter. Saya kaget. Aduh Tuhan. Bisa bicara khotbah dan sesuai karakter. Kalau ada pemirsa dimanapun berada yang tahu siapa pribadi saya. Galak saya seperti gimana? Bukan Tika galak gak? Kalau galak kenapa kamu pinjemin motor? Coba ini Ibu Pendeta dan segala pengajar. Saya galak tidak? Tegas. Tuh, galak dan tegas beda sedikit kan? Karena satu, saya keturunan dari suku Batak. Kedua, saya anak polisi, lingkungannya orang-orang preman. Saya ini 8 bersaudara loh, cuman saya suka keluyur-keluyur. Kalau dilihat 7 orang saudara saya tuh kalem-kalem. Tapi kalau ada apa-apa saya juga yang terlibat. Kenapa? Saya punya banyak rekan. Ya, sama di salah satu komplek ini. Wah itu Bu Pendetanya bawel, rame katanya. Bayangkan loh, saya ada nggak ada mereka bisa tahu. Bukan karena motormu diparkir di depan, enggak. Karena apa? Saya punya ciri tersendiri. Ya, di kamar saya ada pujian dan penyembahan. Gitu. Perjalanan saya selalu saya menyapa dimanapun saya berjumpa. Nah harus lihat orang itu seperti apa. Ya, nah kayak kemarin kesaksian Ibu Chandra Hidayat dia ulang tahun. Ya kan? Bagaimana itu para karyawannya komplain 40 orang. Saya baru datang tuh tadi pada berbicara. Sayang Bu, suaranya hilang. Memang Tuhan tidak izinkan, saya bilang. Di situ saya bercandanya kelewatan. Karena saya bilang apa? Kayak kamu bangga loh karyawan konveksi dimanapun Tuhan taruh, Tuhan tempatkan. Gitu? Orang kaya cuma punya mobil satu, tidak bisa menikmati. Gasnya terbatas, tapi kalian konveksi dari pagi jam 8, betul nggak? Sampai jam 5, ngeng. Di situ karyawan konveksinya baru tertawa. Karena apa? Harga tertawa itu mahal. Tergantung siapa yang membawanya. Ya? Ternyata seluruh karyawan konveksi Ibu Chandra Hidayat tertawa. Dia marah. Sampai dia bilang ini, aduh Ibu Pendeta. Ya toh, itu berbagai macam agama loh ya. Suaranya hilang dan Ibu nyanyi apa? Arene, gitu kan. Saya nyanyinya bisa ngerok karena saya hobi ngerok lagunya. Memang Tuhan tidak izinkan. Karena apa? Saya punya hal yang baik. Ya toh, apa yang keluar dari
saya, orang bisa rasakan. Makanya kalau kita punya kebenaran, ya toh, selalu kehadiran kita ditunggu-tunggu, benar nggak? Bu Kartika aja bilang, Bu nggak mampir ya saya bikin bakso sama bakmi, ya toh. Tahu titik kelemahan saya bakso dan bakmi. Saya bilang boleh lah, ya toh. Tapi siang tunggu saya buka puasa. Kalau Bu Luis kan, Bu di mana pelayanan? Nah itu saya mengerti jemaat saya satu-satu loh. Saya paham kalau ibu Bu Natali saya hello tapi ujungnya apa? Pasti saya akan memberkati. Ya kan? Sampai Bu Natali bisa kesaksian, baru ketemu, baru didoain, saya mengalami banyak mujizat-mujizat Bu Lasma. Syukur. Terus saya bilang gini, Tuhan, kok yang didoain enak sekali mujizatnya ya? Kok saya biasa-biasa? Gitu. Tapi tetap saya memuliakan Tuhan. Gitu. Diberkati dan diberkati, tetap saya pandang Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah di sini juga dikatakan apa? Tuhan menghajar kuasa kegelapan untuk melepaskan umatnya sekarang ini loh dari COVID-19. Ya kan? Tuhan sedang memurnikan, mendetok pribadi kita. Lu bergantung ke Tuhan nggak? Nih loh, gue kasih COVID-19. Bahkan dibilang ada lagi dari sini, ya kan? Ini kita lagi didetok Tuhan, mengalami satu restorasi. Mau bergantung sama Tuhan nggak? Hamba Tuhan lain berbicara ini, hamba Tuhan lain berbicara ini, yang lain ini. Kita punya hikmat, minta sama Tuhan. Bilang, Tuhan kasih saya kemampuan untuk menghadapi krisis apa yang di depan selain COVID-19 ini. Ya, bagaimana keadaan, kondisi, ya toh, perekonomian, situasi, Tuhan yang pegang kendali. Nah kalau dilihat di Keluaran, ya kan, bagaimana Gosen tempat yang subur, Tuhan memberkati bangsa Israel, dan di situ juga ada Gunung Sinai, di situ juga kita mendapatkan perjanjian hukum Tuhan. Saya baru tahu tuh ya, Musa itu nabi yang luar biasa, sukanya bertapa di tempat yang dingin, betul nggak? Cuma saya lucu ya, kok pewahyuan di tempat-tempat dingin nih? Saya tidak kepikir. Jadi turun ke perjalanan saya waktu Tuhan bawa ke Israel, ya kan? Saya mengerti kebenaran, tapi saya mereview lagi kebenaran ini. Kenapa sih Tuhan? Musa itu sukanya ke tempat yang tinggi, udah begitu dingin, ya kan? Udah gitu tempatnya gelap lagi. Coba, makanya kalau Tuhan bilang kan pagi-pagi buka aku datang ke tempatku, bener gak? Tuhan minta tuh kalau kita bangun pagi-pagi mencari wajahnya. Karena apa? Belum punya pikiran yang lain. Ya, apalagi kalau kita masuk ke tempat bukit doa, menara doa, kita pasti merasa plong, sukacita. Apalagi kalau saya ke Semarang, ya tempatnya Bu Elizabeth Philip, menara doanya di Hotel Citraland ya. Baru saya masuk, itu para pendoanya pada ketakutan, pada diem. Dia bilang apa, Bu yang mimpin? Enggak, karena saya mau nikmatin. Ya, jangan Bu, Ibu yang pimpin. Saya bilang enggak, ini waktunya untuk saya menikmati akan hadirat Tuhan melalui kalian. Kita belajar loh, saling mengisi, saling melengkapi, ya, saling membangun. Makanya di situ kita lihat orang yang punya kesukaan mencari Tuhan, ya, dimanapun dia punya hidup, dimanapun Tuhan tempatkan, gaya kesukaannya hanyalah memuji dan menyembah Dia, merenungkan firman-Nya. Kalau direview lagi perjalanan kisah pelayanan hidup, ya toh, saya punya pribadi memasuki usia yang 49 ini, itu ajaib loh dan luar biasanya. Hari itu pernah saya nggak sengaja ketemu paranormal, ya, dia meramal, dia bilang begini, Bu, kamu hoki di umur 50. Enggak, sebelum 50 juga saya udah hoki. Ya, semua harus dibalikkan. Makanya semua yang positif harus diambil, yang paranormal yang negatifnya jangan diambil. Ya, selalu kalau ketemu dengan orang-orang yang begitu, hal yang terbaik yang keluar dari setiap perkataan mereka. Nah, di sini juga dikatakan apa? Di sini, di mana Tuhan membawa dari Kades Barnea bangsa Israel menuju ke Jerem. Di Ulangan 2 ayat 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Jerem. Ada
selama 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Karena apa? Mereka tidak melihat, mereka tidak membutuhkan akan satu jawaban Tuhan. Tunggu dan sabar, ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Kebiasaan orang Mesir yang hidupnya, ya kan, tidak pernah didetok oleh Tuhan. Benar nggak? Karena dia menikmati zona nyamannya, tidak menikmati zona padang gurunnya, walaupun hidup di padang gurun, iya nggak? Sementara di situ tempat tanah perjanjian, di mana Tuhan menyatakan banyak pesan-pesannya di tanah Mesir. Nah, kalau dilihat di sini kan, bagaimana Tuhan menguji dengan memiliki respon positif atau negatif. Kalau dilihat seperti Yosua dan Kaleb, ya kan? Dia dikirim Tuhan, benar nggak, 12 orang. Yang menyampaikan pesan Tuhan itu cuma apa? 2 orang. Saya tahu di sini Yosua dan Kaleb karena apa? Punya kecintaan, punya keintiman akan Tuhan. Makanya dia punya tuntunan, punya arahan. Ini sedikit saya punya kesaksian ya. Semalam mama saya telepon. Dia bilang begini, kesaksian saudara saya. Pintar kamu kakak, katanya dia bilang gitu kan. Bikin ulang tahunmu tahun lalu. Ya toh? 69-nya. Coba ulang tahunmu di September ini, nggak ada tamu yang datang. Saya bilang benar juga ya. Waktu itu mama saya mau dibikin ulang tahun apa? Nggak mau. Buat apa sih buang-buang duit? Buat apa sih begini-begini? Tapi mama saya punya kebanggaan. Ya kan? Terus dibilang apa? Kamu ada punya ahli nujum ya? Bisa merayakannya di tahun yang lalu, bukan tahun yang ini. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi saksimu. Ya, saya bangga memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Ya, kesaksian mama saya dirayakan tahun lalu itu ajaib. Tidak pernah dirancang. Cuman mau dirancang, nggak ada yang berani bertindak. Yang punya ide 2. Masuk ke telinga saya cuma hadapkan ke Tuhan. Hari itu Adonai punya KKR pertama. Lalu waktu mau bikin KKR, diperhadapkan mama saya mau ulang tahun. Saya berjumpa dengan satu ibu. Saya tidak punya motivasi karena saya punya pemikiran yang positif. Ya, melayani tanpa kenal ibu ini siapa. Perjumpaan pertama di Bandara Soekarno-Hatta, dia mau ke Eropa. Saya pulang dari Semarang sampai jam 3 pagi. Saya ngobrol, saya sampaikan pesan Tuhan. Akhirnya dia pulang dari Eropa, dia undang saya. Terus saya lihat, aduh Tuhan, ini gedungnya dahsyat ya, bagus ya. Saya bilang begitu kan. Cuma saya tanya, ya toh, belum tentu saya mau pakai tempatnya. Ternyata Tuhan nggak tinggal diam. Ya toh, biji matanya. Makanya kan tadi Tuhan katakan apa? Ku pandang wajahnya. Tuhan Allah nggak tinggal diam. Mana sangka mama saya 69 yang sakit-sakitan, ya, tinggal tulang, badannya kembali normal, Bu Luis. Tapi di saat ulang tahun, mama saya anak ABG digoyang-goyang. Itu pesta miliknya dia, bukan miliknya kita. Bahkan di situ, mama saya dapat plus, bukannya minus. Orang sudah tahu mama saya mau ulang tahun, ya tuh, kamu saya sudah kasih dulu kadonya. Udah tabur, saya kan kaget. Coba kalau saya enggak lapor sama mama saya hal keuangan atau yang lain, wah saya resiko, ya kan? Sampai mama saya bilang ini ada sisa uangnya lah, mau diapain? Haknya mama, bukan haknya saya. Jadi Tuhan tidak permalukan orang yang punya perkenanan, orang yang menyukakan hatinya, ya kan? Anak cucu orang benar diberkati. Mama saya menikmati, kenapa? Mamanya itu setia melayani Tuhan. Opung ya, karena saya orang Batak ya. Opung saya itu dari masa tahun 50-an kali ya, melayani Tuhannya luar biasa. Sampai usia 80 dia walaupun tidak bisa jalan, dia menumpangkan tangan, dia menyampaikan pesan Tuhan. Sampai di satu titik dia lemah, usia berapa ya, 85 kalau tidak salah ya. Dia tetap berdoa sampai Tuhan panggil. Cuma saya bilang, betul ya Tuhan, generasi orang yang percaya ya, anak cucunya diberkati Tuhan sampai masa putih rambutmu. Bisa bayangkan, opung saya yang sudah menabur, mama dan anak-anak yang menikmati.
Ini apalagi saya cucunya loh. Ya, menggariskan warisan rohaninya. Opung saya kerohaniannya good. Diturunkan ke tulang saya, ke ina muda saya, om dan tante. Tapi Tuhan udah panggil tante saya. Tinggal om saya, 2 orang. Urutan cucu saya lagi tanya Tuhan siapa? Ternyata Lasma Sianturi. Tapi saya sudah tahu urutan cicitnya ini siapa. Ya toh? Yang buat melanjutkan pelayanan regenerasi yang di atas. Cuma saya berpatokan berpikiran positif. Ya, tidak mungkin generasi yang dari atas tidak ada generasi yang di bawah. Seperti di Filipia, Louis, betul kan? Neneknya mendidik pengenalan akan Tuhannya. Ya, dari masa kecilnya. Saya juga masa kecil sampai sudah dewasa. Kalau opung saya sudah berdoa jam 3, jam 4 dia selesai. Dia kelilingin cucunya yang 8 orang yang ada di Palmera. Saya bangga. Cuman satu yang ditumpangin tangan selalu di opung saya apa? Lembutkan hatinya, jangan nakal. Walaupun udah jadi hamba Tuhan, lembutkan hatinya, jangan nakal. Saya bilang, loh kapan saya bertobatnya ya? Opung saya memegang doktrinnya kuat sekali. Selalu pakai celana panjang, dia komplain. Lasma, dia keluarin firmannya. Rambutnya juga sama. Lasma firmannya. Saya bilang, iya, semua dari firman. Jadi kalau saya gereja di tempat opung saya di Medan, bayangin loh, kita harus pakai rok. Atau pakai kain sarung panjang. Terus kadang saya bilang gini, opung saya udah usah ke gereja lah kalau gini caranya. Jangan bikin malu opung, karena kamu ada di sini. Mau gak mau, saya harus pakai rok, sementara saya orang anti rok. Ya kan? Betapa bangganya kalau kita punya leluhur, ya toh, orang kenal cucunya takut akan Tuhan. Ya toh, kita dulu sopan gitu kan, tapi di luar itu mana tahu opung saya kalau saya punya kelakuan. Benar gak? Mana tahu anaknya punya kenakalan. Tapi Tuhan pada waktunya panggil. Jadi kalau ada anak yang nakal-nakal ya, jangan dikomplain, bersyukur. Nanti ujungnya kalian lihat, ya prosesnya dahsyat dan ajaib. Nah, di sini juga dikatakan apa nih? Ketika kita masuk di padang gurun, Tuhan sedang melihat respon tadi yang Yosua dan Kaleb, ya kan? Nah, Tuhan menentukan waktunya dalam setiap kita ini bertahan akan Tuhan tuh berapa lama. Ini masa-masa penentuan loh ya. Kita mau ikut Tuhan atau enggak? Karena apa? Enggak sanggup, enggak mampu. Benar enggak? Karena situasi dan keadaan. Nah, di sini juga dikatakan bagaimana kita lihat di Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saya minta sama Tuhan ya, saya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau Tuhan mau ambil saya di mimbar, jangan di rumah sakit. Saya maunya begitu, ya. Karena saya lihat opung saya meninggal di rumah, nggak ada di rumah sakit. Lebih terhormat kita ya, Bu Luis ya, pelayan Tuhan tuh di mimbar. Kayak pernah ada ya itu di WA ya orang kirim ya, baru khotbah sebentar di mimbar, blek. Saya lagi di Tuhan indah ya. Jatuhnya ke depan lagi. Saya bilang berarti kan bersujud, menyerah total. Nah, di sini juga dikatakan apa? Kalau kita punya respon yang negatif, kita diputar-putar oleh Tuhan. Nah, di sini Tuhan lihat. Berarti kalau kita punya respon yang negatif, kita tidak punya kerendahan hati, tidak punya pertobatan. Ya, pembenaran milik Tuhan. Taat, jangan protes, terima aja. Berarti itu masuk di tanah Mesir, bukan masuk di tanah perjanjian. Nah, di sini juga dikatakan apa? Tuhan minta untuk kita bertobat, baik gerejanya maupun manusianya. Jangan menggampangkan dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita dibawa apa? Hal kesembronoan. Tidak menggunakan dengan waktu, keadaan dengan sebaik-baiknya. Seperti lagunya apa? Hidup ini adalah kesempatan. Selagi aku masih kuat. Percuma kalau melayani dalam posisi kita sakit. Percuma kita melayani dalam posisi kita miskin. Ya. Makanya kalau orang melayani posisi dia miskin, nggak ada punya respon, nggak ada punya nilai. Kalau kalian punya Tuhan, kalian nggak perlu hidup dalam hal kekurangan dan kemiskinan.
Kemiskinan bisa terjadi karena kehidupan kalian tidak punya ketaatan akan Tuhan. Ya kan? Kalau kalian punya ketaatan, kemiskinan itu penyakit akan menghindar dari setiap tubuh kita. Ya. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. dalam pikiran positif, saya kesimpulan, ya, kalau kita memandang Tuhan, itu dunia tidak ada lagi dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita jijik kalau lihat hal keduniaan. Kita nggak mau kompromi dalam hal-hal dunia. Contoh LGBT, gereja yang memenangkan tentang doktrinnya, jemaat yang tidak mau bertumbuh, yang hidupnya masih jatuh bangun, jatuh dan bangun. Sore hari ini saya undang, berpikir yang positif, yang benar di hadapan Tuhan, supaya engkau mengalami satu sukacita dalam hidupmu, supaya engkau mengalami banyak perubahan yang Tuhan akan buat. Contoh loh kemarin ya, saya nggak pernah pikirkan dapat 3 tas. Berjumpa dengan orang ini, sampai saya tak fotoin, saya lihat kayaknya adik saya nonton ini Facebooknya. Adik saya bilang gini, buat saya Mei, nggak pantas sama kamu. Saya tertawa. Jadi apapun pemberian yang orang beri di atas saya cuma menangis loh. Tuhan, betapa engkau memelihara hidupku, betapa engkau membela hidupku. Orang mau ngomong apa, orang mau berkata apa, yang penting apa yang kata Tuhan. Ya, kita hidup bukan kata perkataan orang. Kita hidup bukan kata dunia, tapi kita hidup apa kata firman Tuhan di Alkitab, Kejadian dan Wahyu. Betul enggak? Pada mulanya adalah firman. Biar firman itu ada di dalam hati kita, tertanam. Udah gitu pengurapan yang dari sini, yang akan mengajar, yang akan menuntun, yang memberikan kita ini hikmat. Cara pandang kita kepada orang tidak boleh yang jelek. Tetap respon cara pandang kita ya baik. Contoh tadi Bu Luis punya kesaksian. Kalau mau dibilang bahasa kasarnya gini loh, Bu Luis kena dikadalin di Cipoa ya. Ya loh? Sampai orang berkata apa? Bu Luis ini bodoh. Iya bagi dunia. Karena apa? Rugi loh. Selalu orang tahanan kan bilang apa? Mami nggak bisa makan. Mami sakit, gitu. Mami mau punya baju. Saya belajar dari Bu Luis 17 tahun pelayanan ya. 20 tahun. 20 tahun. Waduh. Walaupun jalannya setengah stroke, masih pegang komputer lagi. Laptop saya nggak bisa pakai laptop. Ya, udah begitu ngajar lagi. Didampingi Ibu Kartika dan Ibu Natali. Saya bilang dahsyat ya Tuhan. Dalam kelemahan tubuhnya, Bu Luis punya pikiran positif. Selalu memandang jiwa kepada Tuhan. Apalagi kalau Bu Luis dikasih orang mau dibaptis, dia tidak lihat waktunya. Dia langsung ngacir. Walaupun namanya komplain ya, Bu Luis usia 80, kok udah sakit-sakitan, masih urusan apa? Orang-orang penjara. Kalau bukan kita yang sentuh mereka, siapa lagi? Karena firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Makanya di Yesaya katakan apa? Ini aku Tuhan, utuslah aku, bukan utus kamu. Ya, saya belajar. Biar sampai usia saya belum diambil Tuhan, saya tetap melayani Tuhan.
apalagi kemarin jemaat yang saya layani yang memberkati saya, ya, ternyata dia mengenal Oma Rika, gitu, senior yang di atas saya. Ini Oma tidak menikah, hidupnya buat Tuhan dan pekerjaannya itu diapusi anak-anaknya banyak. Jadi anak-anak rohaninya ada di seluruh dunia. Dia mau diberkati rumah, anak rohaninya bilang enggak. Betul juga, kalau diberkati jadi bahan tukaran, ya, sampai dia tutup mata. Tapi saya bangga sebelum dia tutup mata. Ada perkataan yang selalu dia keluarkan. Dia tidak bisa melihat saya, tapi dari apanya, postur ininya kali ya, tubuh dan gerak dan rohnya dia bisa tahu. Perkataan dia keluar, Lasma, Tuhan akan kirim kamu ke desa lagi. Saya spontan bicara, Oma, bilang sama Tuhan jangan masuk desa-desa terus. Masuk dong kota dan bangsa-bangsa. Ya kan? Itu saya punya pelayanan berjalan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ke desa, ke desa, ke desa, ke desa. Harus melewati sungai sampai apa namanya? Apa tuh? Lintah menggigit saya. Ya, saya jalani. Sampai pada waktunya orang-orang yang mendestinikan hidupnya buat saya, itu yang positif. Walaupun saya berontak, walaupun saya nakal, saya tertawa. Kalau mereka menyampaikan pesan Tuhan nubuatan, saya cuma ketawa. Ntar aja deh, tunggu apa, uban dan tua. Ternyata enggak ya. Makanya saya suka loh, kalau kita punya pementoran, pembapaan, tudungnya jelas, jangan suka pindah-pindah. Kalau Bapak kita ini ya sudah, apa yang Bapak kita kasih kebenaran firman, apa yang Bapak kita punya penguhayuan, hidupin. Jangan mencela-mencela loh. Jadi kalian tidak punya wahyu seperti Amsal, gitu? Kalau tidak punya wahyu, menjadi liara rakyat. Tapi kita punya rakyat. Seperti Bu Kartika, kamu harus tunduk apa kata mamamu, Ibu Luis. Betul nggak? Dengan duplikat apa yang Bu Luis punya. Kamu harus sudah mengajar loh ya. Jangan kerjanya Bu Natali ya. Kamu bertahun-tahun dampingin Bu Luis loh. Seperti Elia dan Elisa. Betul nggak? Kemarin saya bangga dengan Bu Luis. Saya pelayanan penjara tak lepaskan ke Bu Natali. Saya bilang, Bu, deh, saya mau kritik Bu Kartika nggak enak. Di streaming aja saya kritik. Ya, jadi materi sudah ada, kamu tinggal mengajar. Sama waktu saya bertobat, saya di kelompok sel ada teksnya cuma 2 menit, akhirnya bubar. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, punya pendalaman, pikiran saya positif, pasti punya tuntunan, punya arahan. Ya, jadi saya katakan buat malam hari ini, ya, para pemirsa dan hadirin di tempat ini, benar ya Pak Agung, Christine, Grace, jangan kekristenan yang biasa-biasa. Saya mau yang orang ikut saya harus jadi. Karena saya dididik dengan yang di atas saya, Oma tuh orangnya keras, ya, nggak main-main, disiplin. Apalagi orang didikan Belanda. Saya punya nenek rohani, Hana Lili Pali, keras juga, yang pengarang buku Kuasa Perkataan. Saya punya ibu rohani lagi, Ibu Sitorus. Dulu sama Dedi Timi sama-sama pelayanan. Ibu Sitorus hal pendoa syafaat, Dedi Timi saya pemain bass. Ya, 4 hari yang lalu ibu rohani saya, mama saya telepon. Dia bilang apa? Kapan kamu pulang Lasma? Saya bilang nanti saya pulang ke Jakarta. Yang saya jumpai pertama kamu, bukan mama saya. Karena mama saya di steril dulu katanya. Nah kemarin saya telepon anaknya, saya bilang, Nen gimana kalau aku ketemu mama? Enggak apa-apa. Loh, mama gua nggak bisa. Karena apa? Di steril dulu. Ya toh? Dibilang apa? Kata putrinya. Tuh mama gua udah pelayanan lagi tuh. Dibilangin bandel. Ya toh? Hampir 80 loh. Saya punya mama rohani loh. Ya. Nah di situ saya lihat Pak Joni Sumanti dan Ibu. Tapi Tuhan udah ambil. Itu punya kelataran hutan orang Manado. Tetap saya ingat waktu itu dia punya nubuatan. Sampai saya bikin MP3. Ya. Jadi saya mereview. Inilah saya sudah mengalami hal-hal yang Tuhan nyatakan pesannya di atas saya. Jadi saya minta kekristenan kita jangan datar, harus punya gairah yang lebih lagi. Oke?
Tuhan Yesus berkati. Saya undang Ibu Natali untuk doa syafaat. Sore hari ini kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat pujian. Aku yakin. Keyakinan kami Tuhan bahwa hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kami mempercayai bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Setelah kami semua melewati masa-masa yang sulit, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan itu pun terjadi atas bangsa kami Indonesia. Bangsa kami dipulihkan, bangsa kami diberkati, bahkan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah bangsa kami tetap menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang kokoh. Indonesia tetap jaya. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo selaku Presiden Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden dan seluruh aparat-aparat pemerintah. Tuhan yang memberikan hikmat untuk membawa bangsa kami ini mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya bahwa bangsa kami sudah dipulihkan. Bangsa kami diberkati dengan melimpah-limpah. Gemah limpah loh jinawi turun atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami. Kalau saat ini ada yang sakit Tuhan, mungkin ada yang terpapar COVID-19, dalam nama Yesus sembuh oleh bilur-bilur-Mu, oleh perkataan-Mu Tuhan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang sakit dalam hal apapun juga yang dirasakan saat ini Tuhan, kami minta anugerah-Mu Tuhan, kesembuhan ilahi terjadi oleh bilur-bilur-Mu menjadi sembuh di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan ilahi terjadi. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terdampak COVID-19 ini sampai akhirnya diberhentikan dari pekerjaan. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah penyedia, Engkau menyediakan segala sesuatu yang diperlukan dan tidak ada satupun yang kurang. Kami juga berdoa untuk para murid-murid Tuhan yang mungkin saat ini tidak
tidak bisa mendapatkan pengajaran langsung hanya melalui daring, tapi kami percaya bahwa anak-anakmu bertumbuh karena ilmu yang dari Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan itu juga terjadi atas anak-anakmu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa kalau saat ini ada seseorang yang sedang merindukan untuk memiliki anak, di dalam nama Yesus Tuhan sudah buka kandungannya dalam nama Yesus, dan mujizat terjadi Tuhan, bahwa sebentar lagi anakmu ini akan mendapatkan berkat seorang anak laki-laki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga kami berdoa untuk Adonai Ministry yang Tuhan sudah mulai, Tuhan juga akan lanjutkan dengan sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya akan ada banyak terobosan-terobosan baru. Hambamu Ibu Lasma yang Tuhan percayakan, Tuhan yang akan memberkati. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelayanan ini, untuk perluasan pekerjaan Tuhan ini. Engkau yang memperluas daerah ini Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga Injil diberitakan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di bangsa-bangsa yang lain, bahkan di pelosok-pelosok desa pun yang terpencil. Tuhan, Engkau hadir di sana, dan kuasa-Mu juga terjadi, mujizat terjadi di sana, dimanapun Tuhan mengutus Bu Lasma. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, Engkau melindungi dan menjagai senantiasa, jauhkan dari segala sakit penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, Ibu Deborah, Kak Grace, juga Ibu Louis Immanuel, Ibu Maria Kartika, juga Pak Agung, Ibu Christine, kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, sukacita, damai, sejahtera yang tidak pernah berkesudahan menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat kasih anugerah yang datang dari Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam persekutuan yang manis yang senantiasa memberkati keluar masuk. Apa yang dikerjakan di satu tanganmu, Tuhan buat berhasil. Pulang dan bawa berkat. Yang percaya sudah terima berkat daripada Tuhan Yesus, sama katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Salam para pemirsa dimanapun berada. Kami pelayanan berbagai macam denominasi, ya. Tapi kami satu rekan pelayanan yang ada di kota Semarang. Jadi saya tahu di dalam keunitian, dalam kebersamaan, Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Biar pemirsa dimanapun berada, saya